menggunakan kapak. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah mempersiapkan gimmick untuk tahun ajaran baru. Jadi saya mencari video tentang membelah kayu menggunakan kampak. Mungkin sering lihat juga lewat di timeline anda semua. Jadi ada di satu video itu si bukan bapak-bapak ya, bapak-bapak ding itu ya, bapak-bapak bule itu membelah kayu menggunakan kampak sampai 24 ayunan. Nanti saya mau tanya ke anak-anak, ayunan keberapa yang menyebabkan kayu tersebut terbelah? Pasti banyak yang menjawab ayunan ke-24. Padahal sebenarnya ya tidak akan ada ayunan ke-24 tanpa ayunan pertama. Ya, seperti itu. Jadi mau mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya proses. Kalau perlu kita belah kayunya sendiri nanti ya, kita bawa kayunya. Mungkin daripada pakai video, kita bawa kayunya sekalian sama goloknya ya. Bisa juga ya, seperti itu. Nah, contoh yang saya lakukan tadi adalah mempersiapkan gimmick untuk mengajar. Jadi dalam dunia modern ini, pendidikan itu butuh gimmick juga ternyata. Karena saya lihat dari kreator-kreator edukasi itu gimmick mereka luar biasa. Ada yang bilang menarik nih, ada yang bilang learning by googling. Akhirnya banyak anak-anak yang menonton, mahasiswa, anak-anak, bahkan orang dewasa yang menonton. Karena di awal udah menarik, framingnya ada, kemudian ada gimmick-gimmick tertentu yang membuat orang itu tertarik dan terpikat di dalamnya, ya. Menjadikannya itu terbiasa untuk nonton seperti itu dan menggali informasi dari situ. Nah, saya mau coba. Jadi dari cara konvensional saya cari video hingga akhirnya saya memutuskan untuk praktek belah kayu aja. Mungkin nanti akan agak repot tapi nggak apa-apa. Nah, itu salah satu gimmick dalam dunia pendidikan. Gimmick ini penting karena sekarang itu semuanya serba digital, semuanya mengarah ke sosial media dan YouTube. Jadi saya pikir bahwa apa yang dilakukan di sosial media yang efektif bisa kita replikasi di dalam kelas. Karena kalau tidak menarik di zaman ini, anak-anak jadi tidak tertarik belajar, mereka jadi benci belajar. Bukan benci sekolah sebenarnya, mereka benci belajar. Anak-anak itu sering nanya, itu para musisi kayak misalnya Green Day atau Arctic Monkey itu nggak sekolah tapi sukses. Ya mereka benci sekolah mungkin, tapi nggak benci belajar. Mereka akhirnya belajar dari berbagai sumber. Kalau kalian kan benci belajar, takutnya nanti kamu sebenarnya kalau ke sekolah nggak belajar juga fine-fine aja. Karena ketemu belajar kamu males. Nah, bisa jadi juga kita sebagai pendidik itu koreksi diri, belajar kita yang bosenin. Datang ceramah, kayak saya ini ceramah, kemudian ngasih tugas, nilai. Kan bosan banget itu. Tahan bertahun-tahun begitu ya ngajar, sampai tua. Nah, salah satu gimmick yang saya siapkan juga ini nih, patung Dewa Ganesha, Dewa ilmu pengetahuan. Apakah saya mengimani Ganesha? Tentu tidak. Saya mengimaninya Yesus, karena saya Katolik. Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Tapi di Hindu itu ada dewa loh yang mengawal ilmu pengetahuan. Saking pentingnya ilmu pengetahuan, harus ada dewa yang ngayomi, dewa yang melindungi ilmu pengetahuan itu. Ya, jadi Ganesha sebagai perwujudan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga salah satu gimmick yang saya siapkan. Bukan berarti saya mau ngajarin Hinduisme ke anak-anak, bukan. Tapi kita mau menggali informasi dan juga menggali banyak hal tentang pengetahuan melalui ini. Dan juga ini supaya anak-anak kan tertarik. Waktu saya taruh di meja pasti akan banyak pertanyaan. Dan ini bisa jadi alat untuk belajar banyak hal. Tentu saja disclaimer, saya bukan bermaksud merendahkan agama Hindu, bukan. Menjadikan dewanya sebagai gimmick, bukan. Justru kekaguman saya akan adanya Dewa Ganesha ini membuat saya terinspirasi untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi tidak ada niatan sedikit pun untuk menistakan agama ya, disclaimer dulu. Nah, ketidakmenarikan belajar inilah yang membuat anak-anak benci belajar dan akhirnya benci sekolah. Ada yang bilang juga di Indonesia itu Messi kalau lahir di Indonesia jadi PNS karena dipaksa jadi PNS ya. Setengah setuju setengah tidak, karena setengah setuju karena society kita memang begitu. Setengah tidak karena banyak orang juga yang sukses di Indonesia ini sesuai dengan bidang yang mereka sukai ya. Tapi maksudnya apa? Bahwa pendidikan di Indonesia kadang tidak membuka celah atau ruang bagi kemungkinan lain, dan akhirnya jadi gak menarik. Bayangkan kalau anak yang udah hobi bola, berbakat dalam bidang bola, kemudian
dia tidak menemukan ketertarikan dalam pembelajaran akademik. Atau mungkin pembelajaran akademik terlalu jauh dengan dunia mereka. Misalnya kita dulu belajar matematika dengan cara Pak Andi membeli 15 semangka, kemudian diberikan pada Pak Budi 10. Berapakah? Nah, mungkin sekarang harus diganti. Pak Andi beli voucher 50.000 rupiah. Kemudian anaknya minta dikirimi pulsa. Anak minta pulsa, bukan papa minta pulsa. Kemudian pulsanya dikirim ke anaknya 25.000. Berapakah pulsa Pak Andi sekarang? Mungkin bisa begitu ya. Jadi menyesuaikan isi materi pembelajaran kita itu dengan zamannya. Apakah beli semangka itu sudah tidak relevan? Ya masih relevan. Cuma ketika kita menyentuh hal-hal yang sangat dekat dengan mereka, core pergaulan mereka, kuota, pulsa, games, sosial media, pasti akan ada ketertarikan yang lebih. Moga-moga itu dapat kita manfaatkan. Semoga kita sebagai pendidik dan dunia pendidikan menjadi yang terdepan dalam inovasi dan kerelevansian. Stay relevant kalau kata Profesor Reinhard Kasali. Semoga walaupun kita tidak semudah mereka, bukan di generasi mereka, tapi kita tetap relevan dengan mereka. Stay relevant.